A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin. نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوي العلا وليس لي ما لن يقضي أربي من يا ترى يضمني يمدني بناشبي مولاي أن يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي بالعلم بل بالأدب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Dan bersemangatlah terhadap segala sesuatu yang memberikanmu manfaat. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah anak-anak ustazah bersikap lemah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak ustazah sekalian, kembali lagi bertemu dengan ustazah di dalam kajian iman, ya. Sebelumnya ustazah mau tanya dulu,
Bagaimana kabar anak-anak ustazah semuanya? Apakah sehat-sehat atau ada yang sakit? Ya. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah, ustazah juga baik-baik aja. Baik anak-anak ustazah, insya Allah pada pertemuan kali ini bersama ustazah kita akan membahas satu subtema di dalam kajian iman yang berjudul laut. Apa anak-anak ustazah? Laut ya. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Infitar di ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal biharu fujjirat. Apa anak-anak ustazah? Diulangi lagi bersama-sama dengan ustazah ya. Wa idzal biharu fujjirat. Ya, Masya Allah. Sudah hafal kan anak-anak ustazah? Kemudian anak-anak ustazah, apa arti dari surat Al-Infitar ayat 3 yang tadi ustazah sudah bacakan? Ya, apa artinya? Wa idzal biharu fujirat, dan apabila laut ya, dan apabila laut itu meluap. Ya. Anak-anak ustazah, apa kata ustazah tadi artinya? Dan apabila lautan yang sudah Allah ciptakan itu dia meluap airnya. Masya Allah. Dikatakan, anak-anak ustazah dikatakan oleh sebagian ulama yang dimaksud dengan laut yang meluap itu adalah nanti anak-anak ustazah pernah merasakan bencana alam yang terjadi di atas muka bumi ini. Misalnya apa aja ustazah? Misalnya ada banjir, tsunami, kemudian ada longsor. Itu sebagian dari bencana yang pernah terjadi di atas muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Infitar ayat 3, apabila laut itu diluapkan, itu adalah peristiwa yang Allah ceritakan, yaitu sebuah peristiwa yang nantinya akan terjadi. Nah, akan terjadi kapan ustazah terjadinya? Terjadinya yaitu sebelum hari kiamat tiba. Di sebelum hari kiamat tiba akan ada suatu ujian untuk manusia ya, bencana untuk manusia, yaitu seluruh lautan yang ada di atas muka bumi ini nak ya, yang ada di seluruh daerah di atas muka bumi ini, yang sekarang ketika sebelum terjadi musibah itu dia masih ada pembatasnya ya, satu sama lain masih ada pembatasnya, tidak saling bersatu. Tapi nanti ada suatu masa Allah Subhanahu wa taala membuka semua pembatas itu, kemudian menjadikannya dikumpulkannya di satu tempat, kemudian karena saking penuhnya airnya maka meluap, kemudian dia sampai keluar dari tempatnya, dari lautan tersebut, kemudian membanjiri seluruh permukaan bumi. Dan itu adalah salah satu bencana yang sangat besar yang Allah jadikan sebagai salah satu ujian bagi manusia ya. Jadi anak-anak ustazah, tapi insya Allah yang merasakan yang seperti itu mereka yang sulit sekali beriman dan taat sama Allah. Tapi bagi orang-orang yang taat sama Allah, ya rajin beramal sholih, rajin berbuat kebaikan, insya Allah mereka tidak akan merasakan bencana tersebut. Ya, iya. Ustazah mau tanya nih, pastinya anak-anak ustazah, baik yang ikhwan maupun yang akhwat, sudah pernah merasakan bagaimana jalan-jalan ke laut ya. Sudah pernah belum? Ya, Masya Allah ya.
anak-anak ustazah, laut itu apa sih? Laut itu dikatakan oleh sebagian ilmuwan dia hampir sama dengan pantai. Sama-sama hamparan air yang sangat luas, tapi bedanya sama pantai, kalau pantai dia punya pesisir. Pesisir itu apa ustazah? Pesisir itu artinya adalah daratan yang ada pasirnya. Ya, coba anak-anak ustazah ingat-ingat kembali. Kalau misalnya kalian lagi ke pantai ya, lagi ke pantai pasti itu di tepi-tepiannya banyak pasir kan nak? Ya, seperti itu. Ya, anak-anak ustazah, di dalam laut Allah Subhanahu wa taala ya menciptakannya dengan berbagai macam manfaat untuk manusia sebagai salah satu kasih sayangnya Allah kepada manusia, maka Allah menciptakan laut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 4. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fungsi-fungsi dari lautan yang sudah Allah ciptakan anak-anak ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi sakhkhara lakumul bahra litakulu minhu lahman tariya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang sudah menundukkan lautan bagi manusia. Untuk apa? Untuk manusia bisa memakan darinya daging yang segar. Kalau di laut kira-kira daging segarnya apa tuh nak? Daging segarnya ada ikan-ikanan ya, ada ikan-ikanan. Kemudian disambung lagi ayatnya surat An-Nahl ayat yang ke-14. Wa tastakhriju hilyatan talbasunaha. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga disebut supaya Allah juga mengeluarkan dari dalam lautan itu apa nak? Berupa perhiasan. Apa ustazah di laut emang ada perhiasan? Ada nak ya, yang dihasilkan salah satunya dari hewan yang namanya kerang ya. Kerang itu di dalamnya ada satu jenis kerang ya, dia itu bisa menghasilkan mutiara yang bisa dipakai menjadi perhiasan untuk manusia. Kemudian disebutkan lagi di dalam surat An-Nahl tersebut nak, bahwa di sana manusia jadi bisa berlayar, kapal-kapal dan perahu-perahunya manusia jadi bisa berlayar. Ada yang berlayar untuk menjaring ikan di laut, kemudian ada yang berlayar untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Masya Allah, tabarakallah ya. Anak-anak ustazah, laut itu sangat indah, merupakan salah satu penciptaan Allah ya, berupa tempat yang sangat indah dengan kehidupan di bawah laut. Ada terumbu karang yang sangat indah yang masih terjaga di bawah laut. Ada ikannya, ada ikan-ikan yang berwarna-warni di dalam laut ya anak-anak ustazah. Siapa yang sudah pernah snorkeling, menyelam ke bawah laut ya, melihat di sana ada banyak ikan yang berwarna-warni, banyak terumbu karang yang sangat indah yang sudah Allah ciptakan ya sebagai salah satu kenikmatan untuk manusia. Oh iya, kita bahas dulu nih, apa kira-kira adab yang harus kita lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kenikmatan untuk kita berupa satu tempat, yaitu laut yang sangat indah, yang sangat banyak manfaatnya untuk manusia. Yang pertama itu adabnya adalah kita harus bersyukur, karena dikatakan di dalam Al-Quran, barang siapa yang bersyukur maka akan aku tambahkan terus kenikmatannya ya. Masya Allah anak-anak ustazah. Adab yang kedua adalah tidak boleh mencemari laut dengan dengan sesuatu yang kotor. Salah satu contohnya adalah misalnya sampah ya. Sampah ketika kalian misalnya lagi rekreasi nih nak, lagi jalan-jalan ke laut ya, biasanya kan bawa banyak makanan, bawa banyak snack ya. Kemudian di sana nanti jalan-jalan di laut, kemudian itu
ketika habis makan, karena biasanya bawa bekal ke laut, nah sampah-sampahnya itu tetap dijaga dan dibuang pada tempatnya, nggak boleh dibuang sembarangan ya. Kalau dibuang sembarangan, misalnya lagi naik perahu sambil ngemil, kemudian jajanannya habis, makanannya habis, dibuang aja langsung ke bawah laut ya. Kemudian ketika bertumpuk banyak sampahnya, maka itu akan mengganggu kehidupan hewan-hewan, makhluk-makhluk Allah yang ada di dalam laut. Kemudian adab yang selanjutnya adalah menjaga kelestarian laut. Apa aja Ustazah cara-caranya supaya kita bisa ikut menjaga kelestarian laut, kebersihan laut, supaya nggak tercemar lagi seperti sekarang yang banyak terdengar di mana-mana. Katanya laut yang ada di Indonesia ini sudah mulai rusak. Rusak dengan apa? Rusak dengan banyaknya limbah-limbah. Limbah itu sisa dari proses pembuatan di pabrik-pabrik yang ada di sekitaran laut. Limbahnya itu, kotorannya itu malah dibuang ke laut. Subhanallah. Akhirnya air lautnya tercemar. Kemudian ikan-ikannya pada mati. Terumbu karangnya rusak ya. Nggak boleh seperti itu. Nah, salah satu langkah-langkahnya, caranya adalah dengan tidak membuang limbah pabrik ke dalam air ke laut. Kemudian apalagi Ustazah? Kemudian ada lagi anak-anak Ustazah, tidak boleh nih ketika misalnya ada seorang nelayan yang ingin mencari ikan dengan cara-cara yang merusak laut ya, misalnya dengan bom, dengan bahan peledak. Akhirnya ketika diledakkan, ikan-ikan yang seharusnya yang sudah hampir punah akhirnya makin punah. Kemudian terumbu karangnya rusak, airnya tercemar ya. Tidak boleh seperti itu. Kalau mau menjaring dengan alat-alat yang tidak membahayakan atau tidak merusak air laut. Kemudian apalagi anak-anak Ustazah? Nah, kemudian yang selanjutnya adalah misalnya anak-anak Ustazah nih dapat rezeki dari Allah untuk bisa jalan-jalan ke laut ya. Diajakin sama Umi, sama Abi, sama saudara-saudaranya untuk snorkeling, menyelam ke dalam laut. Kemudian ketika sampai menyelam ke dalam laut, melihat berbagai macam ikan yang sangat cantik-cantik, lucu-lucu, warna-warninya banyak ya. Kemudian di situ juga ada terumbu karang yang sangat indah-indah. Nah, saking gregetnya melihat terumbu karang yang indah-indah, akhirnya mengambilnya dengan cara sembarangan. Akhirnya merusak terumbu karang. Padahal terumbu karang itu adalah salah satu dari tempat-tempat ikan-ikan yang ada di laut itu hidup ya. Jadi ketika nanti anak-anak Ustazah diajak sama Umi, sama Abi, atau sama saudara-saudara atau sama teman-teman ke laut, nah itu tidak boleh tidak boleh merusak terumbu karang yang di sana adalah salah satu tempat ikan-ikan yang ada di laut untuk hidup. Kemudian anak-anak Ustazah, di laut juga banyak jenis-jenis ikan ya yang sudah mulai punah ya, sudah mulai punah. Nah, kalau sudah seperti itu tidak boleh lagi diburu dengan cara sembarangan. Ya, anak-anak Ustazah tidak boleh diburu atau diambil secara sembarangan, tetapi malah harus lebih dijaga lagi supaya tidak semakin punah ya. Nah, anak-anak Ustazah, mungkin cukup sekian yang Ustazah dapat sampaikan. Kurangnya Ustazah mohon maaf. Mudah-mudahan pelajaran iman kali ini dapat bermanfaat bagi anak-anak Ustazah. Ustazah harapkan nanti kalau masih ada yang penasaran mengenai laut, bisa terus dicari lagi ilmunya bersama Umi atau Abi. Di mana nak? Sumber ilmu itu ada di mana? Ada di buku. Dibuka lagi bukunya. Ya, dicari bukunya di mana yang di situ menjelaskan tentang laut yang sudah Allah ciptakan. Ya, baik anak-anak Ustazah,
Cukup sekian dari Ustazah. Mohon maaf apabila ada yang salah. Baik anak-anak Ustazah, kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.